kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan ke dalam sesi tanya jawab yang kemarin di debat perdana cukup agak sedikit menghangat begitu ya. Saya nggak bilang panas, agak sedikit menghangat karena ada beberapa pertanyaan jebakan dari satu paslon ke paslon lainnya. Saya putarkan dulu ini pernyataan ataupun pertanyaan dari Cagup nomor urut 1 Ridwan Kamil dan jawaban dari Cagup nomor urut 2 Darmakun. Kita dengarkan sama-sama. Ya Pak Darmakun, Pak Kunwardana yang saya hormati, salah satu perlindungan terhadap SDM adalah tentu kesehatan. Kita pernah mengalami pandemi COVID yang sangat luar biasa. Saya andai waktu bisa diputar kembali kira-kira gitu ya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk lebih baik dalam menyelesaikan yang namanya pandemi yang nauzubillah jangan sampai terulang lagi. Tapi andai kita waktu bisa berulang kembali seperti itu, kira-kira respon negara itu harus seperti apa dalam melindungi SDM? Karena banyak sekali korban. Saya paham betul tentang pandemi ini. Pandemi ini adalah agenda terselubung dari asing untuk mengambil alih kedaulatan negara. Sehingga terlihat sekali begitu rapuhnya bangsa ini sampai harus mengikuti istilahnya saja ikut. Kenapa bukan taufik? Kenapa ngikutin COVID? Bahkan banyak dari antara kita yang tidak paham bahwa PCR yang dipakai selama ini boleh diuji itu. Oke, ke Bang Riza ya. Bang Riza, saya ingin tanya ya, apakah Cagup Anda, paslon Anda sengaja menjebak pertanyaan soal pandemi COVID-19 itu ke Darmakun? Itu memang sengaja dilemparkan ya, karena sebelumnya kan Pak Darmakun sudah sempat menyebut soal teori serangan asing terhadap COVID-19. Itu memang pertanyaan jebakan? Bukan di situ, nggak ada hubungannya. Tapi kan ini nggak sesuai dengan tema. Ya kan pertanyaan itu dimaksudkan adalah bagaimana seorang pemimpin di ibu kota atau di Jakarta atau dimanapun mampu mengatasi berbagai masalah yang timbul yang bentuknya seperti COVID itu kan force major. Itu kan dituntut pemimpin kecerdasannya, kepiawaiannya, strategi cara mengatasi. Itu poin yang pertama. Yang kedua juga bagaimana seorang pemimpin di satu provinsi atau kabupaten kota mampu mengatasi dengan membangun sinergi dan koordinasi dengan pemerintah di atas. Apakah dengan provinsi, dengan pusat. Itu poin 2. Jadi itu yang ingin digali dari pasangan kami kepada pasangan lain. Apa nih? Kalau ada masalah-masalah di luar kebiasaan, kalau banjir kan sudah biasa, macet sudah biasa. Sekarang kalau ada COVID apa sih mengantisipasinya? Itu kan dibutuhkan. Artinya, tiap negara di dunia semua melakukan cara-cara masing-masing, tapi tidak semua negara berhasil. Jakarta termasuk negara, Indonesia termasuk negara yang berhasil. Kemudian kedua, bagaimana juga berkoordinasi itu penting dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan sebagainya. Dari jawabannya Darmakun, menurut tim Ridwan Kamil Suswono berarti tidak bisa bersinergi dengan pemerintah pusat ya, nggak percaya ya, jawabannya sama COVID-19. Nggak ada hubungannya dengan kepemimpinan gitu. Jawabannya kan konspirasi asing, bukan itu yang ditunggu gitu. Jawabannya bahwa COVID itu bersumber dari konspirasi asing, kepentingan asing, bukan itu jawabannya. Nggak penting bagi kita itu musibah atau masalah dari mana tuh yang nomor penting sekian. Bagaimana yang penting seorang pemimpin bagaimana mengerti masalah. Itu yang dituntut, itu yang ditunggu. Kalau Bang Ridwan dia punya karakter, punya kecerdasan, pengalaman dan sebagainya. Dia mampu mengatasi masalah-masalah yang timbul di luar masalah-masalah yang biasa. Macet biasa, banjir biasa, polusi udara biasa, masalah IPB biasa, itu biasa. Tapi ketika COVID beda, pemimpin itu dituntut. Ketika itu juga Pak Jokowi termasuk pemimpin yang berhasil sekalipun dari Solo cuma wali kota mengatasi COVID dibandingkan beberapa negara di dunia. Baik, ke Bang Fernando. Bang Fernando, Cagup Anda berapi-api menjawab pertanyaan jebakan. Kalau banyak netizen bilang ini pertanyaan jebakannya Kak Emil terhadap Pak Darmakun, dan Cagup Anda berapi-api sekali menjawabnya, menyebut bahwa COVID-19 ini adalah teori serangan asing yang mengganggu kedaulatan Indonesia. Dan kalau misalnya tidak percaya dengan COVID-19 kan artinya tidak bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Ini bagaimana menjawabnya? Sebenarnya kemarin Pak Ridwan mau coba bagaimana sih penguasaan teori konspirasi. Dia mau ngetes Bang Dharma. Sebenarnya Bang Dharma ini benar nggak menguasai, kan begitu? Sebenarnya ngetes kan. Ternyata
Bang Dharma menguasain. Sebenarnya itu kan nggak ada masuk dalam tema debat. Ya kan lagi-lagi tadi. Berarti merasa dijebak nggak? Iya, biasalah mau coba-coba jebakan Batman kan, tapi bisa dijawab dengan baik. Ya kan artinya Bang Dharma seorang pensiunan jenderal bintang 3 bukan kaleng-kaleng. Ya kan? Dia menguasai teori konspirasi itu. Itu soal pandeminya, tapi soal penanganannya gimana? Jadi bukan berarti ya. Bang Dharma Pongrengkun itu waktu di press conference itu dia justru menggarisbawahi saya nggak pernah ngomong konspirasi loh. Ya. Kenapa abang terus-terusan ngomong konspirasi? Tadi ditanya apakah teori konspirasi? Saya bilang kan bukan saya yang bilang. Pertama adalah apakah teori konspirasi? Ya ini ngetes saya bilang. Apakah Bang Ridwan mau ngecek kepiawaian dari Bang Dharma? Bang Dharma. Tapi kalau dihadapkan dalam posisi tersebut, seorang Dharmakun kalau misalnya terpilih sebagai gubernur Jakarta, bagaimana bisa melakukan sinergi dengan pusat kalau Dharmakun sendiri nggak percaya dengan adanya pandemi COVID-19 itu? Kalau dibilang tidak bersinergi nggak akan mungkin dong. Tetap ada, pemerintah pusat kan ada. Hierarki perundang-undangan, Undang-Undang 12 tahun 2011 itu harus ada. Nggak bisa, walaupun dibilang otonomi daerah, desentralisasi, nggak bisa, harus koordinasi dengan pemerintah pusat. Ya, ini kemarin Bang Dharma cuma masalah cerita, kan ditanya masalah COVID, ya jelaskan. Kalau masalah kepemimpinan saya yakinlah dia adik Maya Kayasa kok. Nggak mungkin ya nggak ini. Nggak lurus pasti dengan pemerintah pusat. Lah, jadi kalau pemerintah pusat bilang pandemi COVID-19 itu ada atau pandemi nanti itu ada, Bang Dharma akan percaya itu bukan teori. Dia akan teliti, benar nggak ini kan gitu. Tujuannya kan menyelamatkan. Ya kan udah jelas nggak percaya COVID ya. Ya. Kamu juga nggak boleh percaya COVID, kan percaya begitu. Tuhan katanya iya, kemarin. Itu kan benar. Kalau itu benar ya kan, karena waktu gini kita nggak bisa pungkiri ya. Waktu itu Pak Dharma yang asli ketika ada rapat di kepolisian dia nggak pakai masker. Ya, waktu itu siapa Sambo yang udah diberhentikan itu marah-marah loh. Ya. Nah, jadi kalau dibilang karena nggak percaya COVID. Nggak percaya COVID ya mungkin ya. Kalau artinya gini, Itu benar, Pak Dharma masalah kepemimpinan ya harus akui pemerintah pusat. Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang DKJ, aglomerisasi, ya itu harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Jadi jangan dikatakan Bang Dharma itu tidak mau berkoordinasi dengan pemerintah pusat ketika dia menjadi gubernur. Itu sesuatu yang salah. Kan begitu. Jadi gini loh, penting. Pertanyaan itu adalah ingin mengetahui bagaimana seorang pemimpin mengatasi masalah. Itu kan masalah post major. Coba, di semua negara itu ada 2 pilihan ketika COVID. Lockdown atau tidak lockdown. Indonesia pilihan tidak lockdown. Beberapa negara yang lockdown belum tentu berhasil. Yang tidak lockdown ternyata ada yang berhasil. Itu leadership. Kemampuan, intuisi, feeling, leadership, manajemen. Indonesia berhasil Pak Jokowi. Kami dulu Jakarta alhamdulillah berhasil. Itu yang dituntut. Bagaimana kemampuan. Tadi udah dijawab, akan tegak lurus dengan pemerintah pusat kalau jadi gubernur. Bukan pemerintah pusat, ini kemampuan. Pusat itu nomor 2 bersinergi. Tapi kemampuan leadershipnya di mana? Saya yakin mengambil keputusan. Adik Maya Kayasa nggak mungkin nggak mampu, Bang. Iya kan? Jenderal bintang 3 emang gampang jenderal bintang 3, Bang? Ya mungkin jadi pangdam hebat, jadi panglima hebat, jadi gubernur belum tentu. Siapa bilang? Tapi pertanyaan yang bagus kemarin, kenapa di global namanya COVID kita juga ikut COVID? Kenapa nggak Taufik katanya? Bener, itu nggak salah gitu. Kita bahas itu apa? Ya kita fokus aja ya. Itu tadi soal pandemi COVID-19 ya. Ini ada yang menarik, ternyata yang melakukan jebakan Batman bukan hanya dari Cagup nomor urut 1, Cagup nomor urut 3 juga sempat menyindir ataupun menyentil ke Cagup nomor urut 1. Kita akan putarkan pertanyaan dari Mas Pramono Anung. Itu yang disabilitas. Pertanyaan saya sederhana seperti ketika Kang Emil tanya saya tadi. Pengalaman Kang Emil sebagai gubernur dan juga sebagai wali kota di Bandung. Dan saya yakin bisa hal yang sama juga diterapkan di Jakarta kalau terpilih. Untuk itu pertanyaan saya sederhana, bagaimana Kang Emil dalam konteks untuk SDM transformasi menjadi kota global kepada kelompok disabilitas? Karena perbedaan Jakarta dan Bandung relatif hampir sama. Bagaimana cara menangani dan kenapa itu dilakukan? Untuk itu kami mohon jawaban. Terima kasih. Ini Mas Ciko, pertanyaan ini kemudian
dilontarkan ke Cagup nomor urut 1, ke Kang Emil, dan Kang Emil sempat mengatakan meminta maaf kalau misalnya memang belum ada yang maksimal. Jadi pertanyaan ini memang sengaja dilontarkan sebagai bagian dari kritikannya Mas Pram ya ke Kang Emil ya, soal penanganan disabilitas di Jawa Barat yang belum maksimal. Why not? Kenapa tidak? Ini kan ajang kontestasi. Ya kita jujur-jujur aja. Jadi kita nggak usah ngeles-ngeles bahwa saling bertanya ini ingin mendapatkan jawaban yang benar misalnya. Tentunya ingin mendapatkan jawaban yang salah dari kontestan yang lain. Ini suatu hal yang wajar. Kemarin Cagup Anda bilang kita nggak akan menyerang, kita smiling aja. Ya itu kan Cagupnya, bukan saya. Kalau saya teorinya konspirasi, ya kan. Sesuai sama Bung Dharma, ya kan. Tapi pada prinsipnya gini, ini suatu hal yang wajar, suatu hal yang biasa. Tapi ini pun masih kurang dinamikanya. Nanti mungkin Toto bisa menambahkan. Kalau kami melihat ajang debat pilpres, pileg maupun pilkada di Indonesia ini, permasalahannya adalah waktunya sangat terbatas untuk menjawab satu pertanyaan. Dan pertanyaannya ini sesungguhnya harus dijawab secara luas, secara komprehensif. Tapi juga nggak ada perdebatan, hanya ditanya sekali terus disanggah sekali lagi. Justru mestinya panelis yang bertanya langsung kemudian menguji sampai ke ujung apakah betul menguasai permasalahan tersebut. Nah, ini hal-hal seperti ini yang paling maksimal bisa dilakukan untuk bisa menggali kemampuan atau pengetahuan ataupun rekam jejak dan pengalaman para cagup. Nah, ini salah satu yang dilakukan oleh Mas Pram, saya rasa sah-sah saja. Oke, jadi itu memang bagian dari mengkritisi ya, ataupun ingin mencuri poin elektoral dengan menanyakan itu. Pastinya keberadaan kita di debat itu adalah untuk mencari suara, mencuri elektoral, merebut suara warga Jakarta, warga Betawi, warga Jawa. Tapi warga itu justru pertanyaan itu menguntungkan paslon 01. Ya kan? Ya nggak apa-apa, ini kan semua mempunyai pandangan-pandangannya masing-masing, tetapi kan bisa dilihat mungkin nanti dari sentimen masyarakat terkait dengan debat ini, gimana surveinya pasca debat, siapa yang lebih banyak sentimen positifnya, mana yang sentimen negatifnya. Tapi artinya ini adalah bagian dari dinamika debat yang sebenarnya sangat minimal dan ini sudah maksimal yang bisa dilakukan. Paslon, saya melihat kemarin ya, saya nggak tahu ya apakah masyarakat juga melihat, tapi itu sempat dibahas di media sosial dan juga di media soal paslon Anda, soal Cagup Anda yang menanyakan kebocoran data. Terlihat di situ kekompakan ya antara paslon Anda dengan paslon nomor urut 2 ya, antara Mas Pram dengan mengagetkan juga ya. Ya itu memang sengaja ya, sengaja melontarkan soal kebocoran data karena tahu dulu yang menjadikan wakil ketua BSSN Darmakun itu Mas Pram, itu memang sengaja dilontarkan, menunjukkan kekompakan. Itu enggak, sama sekali enggak gitu, karena kita tahu lah Bang Dharma ini kan juga maju dan sangat serius. Kita nggak akan mengatakan bahwa seperti rumor yang beredar calon boneka dan lain-lain, tapi kalau kita lihat nanti serangan-serangan jubir-jubirnya, bahkan juga Bang Dharma di beberapa kesempatan yang begitu agresif, mereka betul-betul ingin mencuri poin dan mencari suara. Tapi didoakan jadi presiden loh. Nah, itu dan juga Pak Dharma mengagetkan. siap jadi staf Tapi khususnya, itulah bukan masalah, itulah kelebihannya seorang Pramono Anung. Pramono Anung ini pergaulannya luas, segala kalangan, segala umur, aktivis, tentara, polisi, pejabat, mantan-mantan presiden, semuanya tidak ada yang pernah berkata buruk tentang Mas Pram. Apa yang ingin ditunjukkan dengan melontarkan pertanyaan itu? Menunjukkan kekompakan terhadap Cagup Darmakun? Murni terkait soal kebocoran data. Murni soal kebocoran data karena ini adalah masalah yang besar di negeri kita. Itu nggak sesuai tema, kalaupun nanti ada kesengajaan, mungkin juga bukan kekompakan, bisa jadi menyindir. Karena kan ada yang indikasi KTP ini ada yang dicatut. Jadi sebenarnya menyindir. Bisa jadi antara dua gitu kan, tergantung Nana bilang. Dan mengingatkan balas budi. Makanya itu tadi. Itu kan udah pass away. Itu tadi. Makanya ada pandangan-pandangan berbeda ketika kita tanya soal Ridwan Kamil kan, menurut Bang Riza itu menguntungkan. Iya, jadi gini saya tambahkan. Jadi memang dalam satu kontestasi seperti itu, lawan itu ingin mencari kekurangan kesalahan ketika lawan sebagai pejabat gubernur sebelumnya. Tapi pertanyaan itu kan ingin lihat ternyata masih ada yang belum dilayani disabilitas. Tapi disitulah hebatnya Bang Ridwan. Pertama dia sebagai pemimpin sangat bijak. Kalau memang ada yang kurang, terima kasih disampaikan kritik, mohon maaf. Tapi tolong juga dilihat banyak prestasi lainnya. Nah disitulah kepemimpinan Bang Ridwan yang sangat baik, yang sangat bijak. Tidak semua gubernur mengakui ada kekurangan, tapi juga tolong dilihat banyak prestasi lain yang sudah dilalui. Baik. Itulah pemimpin yang sesungguhnya. Ini lebih meyakinkan dibandingin wagubnya Kang Emil ya. Saya mau ke Mas Hensat. Mas Hensat, Anda melihat di sesi tanya jawab kemarin ada pertanyaan jebakan Batman dari Kang Emil ke Bang Darmakun, ada
juga pertanyaan yang menyentil dari Mas Pram ke Kang Emil dan juga ke Darmakun, dan bahkan ada pujian dari Darmakun ke Mas Pram untuk jadi presiden. Anda melihatnya gimana di sesi tanya jawab kemarin? Ya kemarin semuanya kelihatannya kan tujuannya satu tuh, pengen menang satu putaran kan. Jadi ya mereka menampilkan apa yang mereka bisa gitu. Bang Ridwan itu ya, saya juga kaget tuh waktu dipanggil Bang Ridwan kan. Selama ini kan kita kenalnya Kang Emil. Ada ganti nama kayaknya supaya di Jakarta itu bagus ya. tuh Semua menurut jubir saya. manggilnya Bang Ridwan. Bang Ridwan menyampaikan pertanyaan umpan lambung ke Bang Dharma memanfaatkan itu. Kemudian Bang Ciko menampilkan jagoannya Bang Ciko nih, Mas Pram juga bertanya hal yang kalau menurut Mbak Nana kan serangan, tapi kemudian diambil umpan lambung itu dengan baik sekali ya. Kalau banyak kerja pasti banyak catatan katanya. Jadi kalau saya sih kemarin melihat pada saat bertanya. Kalau nggak ada kerja nggak ada catatan. Iya kira-kira itu ya. Nah jadi kalau kemarin pada saat pertanyaan-pertanyaan itu ya memang pertanyaannya seharusnya show ya begitu nak. Hanya memang kan akhirnya kita mengkritisi satu persatu tuh ya. Saya tuh sebetulnya kemarin ingin justru pada saat pendalaman program gitu ya, misalnya didalami dong kartu Jakarta kamu itu misalnya, atau yang tiga-tiganya jualan kartu. Ya, yang kemudian atau yang 200 juta per RW gitu ya. Kemudian kalau ya ini kan Dharma kan ini keren nih. Pajak 10% kan nolnya kita hilangin. Itu kan itu dahsyat tuh, Dharma boleh begitu tuh. Masalah terjadi apa enggak ntar belakangan. Nah itu kan akhirnya nggak sempat didalami tuh hal-hal begitu. Justru kan perdebatan-perdebatan yang menariknya antara kopi gratis dan IO misalnya, antara 1 dan 3 kan. Nah itu kenapa masuk kopi gratis? Itu mungkin juga keceplosan di situ kali itu kopi gratis. Tapi gini Nana, catatan saya yang pertama adalah semuanya berusaha menyasar permasalahan utama di Jakarta, yaitu lapangan pekerjaan. Kemudian yang kedua, saya nggak ngerti kenapa tiga-tiganya berusaha untuk mendapatkan suara dari Gen Z. Ya. Padahal di sini aja cuma 1 dan nontonnya cuma sebentar, Gen Z. Ya. Kemudian dan saya agak yakin ya tiga-tiga dari pasangan yang ada kemarin itu tiga-tiganya mungkin belum pernah kerja dengan Gen Z dalam waktu yang lama. Karena Gen Z ini susah ditebak nih. Itu putrinya Kang Emil sama putrinya Mas Pram Gen Z. Iya, tapi kan dia nggak kerja, toksik semua loh. Mulutnya itu kadang, wah ini toksik. Oke, Anda nanti di ini loh sama Gen Z loh. Saya punya Gen Z banyak di kedai kopi itu. Itu emang agak ribet ngurusnya. Oke. Nah tapi berusaha dia para paslon itu berusaha untuk mendapatkan suara Gen Z. Dan satu lagi, budaya Betawi, budaya Jakarta hanya dibicarakan 5 tahun sekali ya pas debat. Habis itu nggak ada lagi. Jadi Anda melihat secara keseluruhan penampilan dari ketiga paslon pas sesi tanya jawab itu gimana? Kalau menunjukkan kekompakan 2 sama 3 ini justru. Nah kalau menurut saya sih oke. Itu saya sesuai ekspektasi. Dan para wakil gubernur itu juga menampilkan hal-hal yang menurut saya ekspektasinya atau dalam membantu para cagupnya itu oke banget. Nah udah ya. Oke, sedikit lagi ini saya mau Mas Soto. Nah itu makanya. Udah begini-begini kan. Satu lagi nah ya. Nanti pada saat debat selanjutnya, seharusnya menurut saya tidak perlu terlalu banyak permasalahan yang disampaikan oleh panelis atau KPU. Sampaikan ke KPUD. Nah maksud saya cukup 3 permasalahan besar di Jakarta. Apa sih kemudian para cagup dan cawagup ini memberikan solusinya? Kalau misalnya mau Gen Z, apa pekerjaan yang paling pas buat Gen Z gitu? Ini kan jawabannya. Jadi fokus aja ke isu-isu tertentu, nggak usah semua. Cuma 3 kok permasalahannya. Ya. Nih 3 nih. Yang pertama lapangan kerja, kemudian sembako yang mahal, kemacetan emang 3 besar. Toh enggak, itu nomor 4, nomor 5. Jadi justru mereka tuh yang begitu. Satu lagi perumahan. Sembako murah kemarin nggak dibahas. Gimana caranya warga Jakarta dapat sembako. Mungkin nanti di debat kedua atau ketiga. Nah makanya maksud saya harusnya lebih fokus juga itu KPU supaya lebih tereksplorasi gitu. Baik. Mas Toto singkat saja, Anda melihat penampilan dari ketiga paslon pas di sesi tanya jawab itu menunjukkan atmosfer persaingan atau justru ya datar-datar aja? Kita terbiasa dengan demokrasi basa-basi, nak. Dan itu bukan salah dari kandidatnya saja. Tadi pertama kita sudah katakan format debat yang tidak menunjang. Yang kedua juga terus terang pandangan sebagian masyarakat. Ini hasil pendidikan politik juga.
ketika debat diartikan saling membuka track record, itu dianggap tidak beradab. Saya nggak pakai istilah tidak beradab, nanti dibilang anti 02 lagi. Dianggap tidak santun. Lalu kemudian nanti ada buzzer nangis-nangis besokannya misalnya karena diserang yang namanya Playing calonnya. victim kemudian. Coba perhatikan yang namanya debat-debat di negara maju, bahkan bisa dikuliti masalah pribadi karena memang kepemimpinan itu adalah terkait dengan track record Anda di waktu yang masa lalu dan bagaimana Anda kemudian menjelaskan bahwa itu hanya sebatas masalah saya sudah berubah. Kalau sekarang oh santun ya, Basa-basi oh aja kemudian nih, bisa memuji calon yang lain berarti Anda seorang negarawan, nggak usah debat. Kalau seperti itu ya musyawarah untuk mufakat saja, tidak perlu dibuat untuk debat. Demokrasi tidak pernah berbasa-basi, demokrasi harus bising. Upaya untuk saling membuka atau melakukan negatif campaign itu ciri khas demokrasi. Yang tidak boleh adalah membuat hoax ketika menyerang lawan Anda. Malah saya berharap tensi naik di dalam debat kedua dan ketiga baru kita bicara mengenai rasionalitas. Baik, nanti bagaimana tanggapan dari para pemilih muda ya setelah debat perdana kemarin, apakah mereka sudah menentukan pilihan atau justru mereka tambah bingung mau memilih siapa melihat penampilan ketiga pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.